Baiklah, Bapak Ibu guru sekalian dari seluruh Nusantara yang telah hadir pada webinar strategi ke malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini Sadar IJ akan presentasikan webinar dengan pemateri. Kami perkenalkan Bapak Socif Prasetya dengan judul materi animasi untuk menimbulkan suara ya, animasi untuk menimbulkan suara sebagai media pembelajaran yang memakai aplikasi semacam talking photos. Bagaimana timbul suara dan gerakan animasi pada foto sehingga bisa berbicara seperti layaknya seorang karakter atau tokoh. Untuk selengkapnya nanti akan dijelaskan, dipaparkan oleh materi kita pada malam hari ini, Bapak Socif Prasetya dari Majang, Jawa Timur. Dan kami sendiri sebagai host pada malam hari ini, Adrianus Sutrego dari Kelor Asosi. Dan untuk tidak berlama-lama dan mengefektifkan waktu, kami persilakan kepada Pak Socif untuk mempresentasikan materinya. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Adrianus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu panitia kegiatan Sadariki dan seluruh peserta kegiatan Sadariki. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senantiasa kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa menghadiri berkumpul di room ini untuk berbagi ilmu pengetahuan dalam keadaan sehat walafiat. Salat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena kita ditunjukkan pada jalan adinul Islam. Bapak Ibu peserta kegiatan Sadariki yang luar biasa, perkenalkan saya, katanya kalau ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan yang bisa saya dulu foto video saya ya Bapak Ibu ya. Oh enggak bisa, bentar. Oh enggak muncul lah, bisa apa. Perkenalkan Bapak Ibu, nah, ini muncul. Nah, yang belum tahu wajah saya, nah, inilah wajah saya Bapak Ibu. Nama saya adalah Socif Prasetya. Saya berdinas di SMP Negeri 2 Padang, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan bukan mengajarkan ya, bukan ya, tapi berbagi ilmu pengetahuan atau sharing ilmu pengetahuan tentang bagaimana sih cara membuat suatu media pembelajaran yang menarik, terutama saat PJJ ini. Kenapa? Karena di saat kondisi PJJ ini kebanyakan media-media pembelajaran itu harus bisa menarik minat putra putri atau siswa siswinya sehingga mereka tidak bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Karena kondisi di sekolah dan di rumah itu berbeda. Jadi kondisi di rumah itu situasinya hanya monoton, tetapi kalau di sekolah kan situasinya bisa tidak monoton. Oleh karena itu dibutuhkan suatu inovasi dari guru-guru untuk membuat suatu media pembelajaran yang menarik. Sudah berbagai banyak macam media pembelajaran yang Bapak Ibu mungkin sudah kuasai. Cuma saya di sini akan berbagi sedikit bagaimana sih cara membuat suatu media pembelajaran yang menarik, yaitu berupa media gambar bergerak. Contohnya seperti apa? Bapak Ibu mungkin pernah melihat suatu video yang berisi gambar uang ya, gambar uang yang bisa berbicara, ataupun gambar kemarin sempat di-share pahlawan-pahlawan revolusi yang berbicara. Contoh seperti ini. Ini saya tunjukkan dulu. Bisa lepas dulu audionya. Harus lepas dulu. Nah.
Nah, ini contoh Bapak Ibu. Sayalah penyembur operasi Sundermal Terdengar ya Pak Trianis ya? kepada pasukan gabungan TNI Ya, ya. saat mencari Nah, ini adalah gambar pahlawan revolusi Bapak Ibu. revolusi itu. Karena pada saat malam penculikan itu saya juga dibawa ke lubang buaya oleh gerombolan pasukan penculik dan sempat ditahan di sana. Tapi Nah, ini fotonya ada Irma Suryani. Ade salah apa? Setelah kejadian itu, Ade sempat dirawat 5 hari di rumah sakit. Ade diambil sama tentara-tentara yang datang ke rumah Papa. dan saat pasukan penculik Ini fotonya membunuh saya Pierre Tendean. dan mereka bertanya pada saya di mana Nasution, dan saya menjawab saya ajudan Nasution. Saya tetap Bapak Ibu, contoh suatu gambar media bergerak. Nah, bagaimana cara kita membuatnya Bapak Ibu? Langsung saja Bapak Ibu, tidak usah lama-lama. Untuk gambar berbicara atau talking photos ya, untuk dalam media pembelajaran, ini ada beberapa banyak aplikasi Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan. Seperti Bapak Ibu bisa menggunakan talking photos atau motion portrait. Ada dua aplikasi ini yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk membuat gambar seperti gambar bergerak seperti tadi. Apa kelemahan dan kelebihannya? Kalau talking photos ini sekarang tidak tersedia di Play Store Bapak Ibu. Ini saya nyarinya ini lewat jalur jalan tikus ini. Tapi kelemahannya dia sekarang tidak begitu update, sehingga kadang tidak berjalan. Akhirnya saya mencari solusi lain, bagaimana sih cara membuat gambar bergerak, maka saya menggunakan motion portrait. Di mana mencari motion portraitnya, Bapak Ibu tinggal ketik aja di Play Store. Nah, di Play Store ketik aja motion portrait Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa di-download karena kita nanti interaktif, kita nanti coba belajar bareng-bareng. Silakan di-download dulu motion portraitnya. Nanti kita sambil mengupas materi, kita juga akan berlatih bagaimana cara mengoperasikannya secara langsung. Sekali lagi Bapak Ibu bisa mencoba download di Play Store, namanya motion portrait. Dan diinstal. Tidak besar kok Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terinstall, nanti akan tampilannya seperti ini. Seperti ini. Jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya motion portrait. Terus bagaimana cara kita menggunakannya? Nah, ini cara membuat foto berbicara. Ini Bapak Ibu nanti bisa nanti akan mendapatkan kok materi ini. Nanti akan di-share oleh panitia. Ini bisa digunakan di Android Bapak Ibu atau di iOS. Nanti download aja di iOS, di iPhone itu juga ada aplikasi seperti ini. Setelah terinstall, buka aplikasi motion portraitnya. Jangan lupa siapkan juga foto selfie-mu kalau kita ingin menggunakan foto selfie yang ingin kamu gunakan. Setelah pada logo motion portrait di tengah, kemudian masukkan foto atau gambar yang ingin kamu gunakan menggunakan salah satu dari ketiga menu yang ada di bawah. Jadi nanti logonya ini Bapak Ibu, logonya ini, dan ada tiga bentar. Nah, ada 3 tombol, 1, 2, 3. Ada ini kalau tombol kamera, ini tombol album, dan tombol library. Jadi kamera ini kalau diklik maka dia akan menfoto selfie. Kalau yang ini akan melihat dari gambar yang ada di HP kita. Kalau yang ini album yang sudah disiapkan oleh library, perpustakaan yang sudah disiapkan oleh motion portrait. Langkah ketiga Bapak Ibu, setelah foto berhasil masuk, nanti otomatis akan ada 2 bulatan biru.
yang di bagian mata dan 3 poin hijau di bagian mulut. Bapak Ibu bisa menyesuaikan diri sendiri jika kurang pas. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika nanti sudah masuk di portrait, di motion portrait, itu akan ada bulatan biru, itu yang digunakan untuk mata, dan 3 bulatan hijau yang digunakan untuk bibir. Ini sesuaikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu nanti akan kita praktekkan bareng-bareng. Nanti bagaimana cara menyesuaikan, misalkan apa matanya kurang ke kanan atau ke kiri, atau bagaimana, itu nanti kita sesuaikan. Terus juga mulutnya ini berbicaranya lebih besar atau hanya tersenyum saja, atau hanya berbicara lepas, atau gimana, nanti bisa kita sesuaikan. Kalau semakin kita tarik ke bawah nanti maka akan semakin lepas. Terus di sini ada talking bug ya, talking bug berbicara balik. Ada pitch, ada speed. Pitch itu nanti akan merubah suara Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ke kanan suaranya akan semakin tinggi, kalau ke kiri maka suaranya akan semakin rendah. Jadi semakin membesar. Kalau laki-laki itu semakin apa ya, intonasi semakin ngebas gitu loh. Kalau yang ini semakin tinggi kalau ke kanan pitchnya. Speed itu akan kecepatan Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan sendiri dengan gaya bahasa yang diinginkan. Terus kalau kita klik tombol plus ini Bapak Ibu, itu kita akan diberi tampilan. Ada tampilan mode rambut, ada tampilan top tutup rambut, ada tampilan macam-macam di sini, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan tampilan ya. Ada tampilan pakai kacamata atau kumis, ada bintang, simbol-simbol, ada teks, nanti bisa kita explore. Langsung kita nanti akan mempraktekkan. Terus langkah keempat Bapak Ibu, setelah tap icon video, nah nanti setelah dirasa ini sudah sesuai, langsung kita tap icon video ini. Dan nanti harus izinkan kalau pertama kali ya. Perekaman akan dimulai. Jangan lupa untuk mengucapkan kata apa saja selama perekaman untuk mengisi suara di foto yang sedang Bapak Ibu buat. Nah, di sini Bapak Ibu kelemahan dari motion portrait itu hanya bisa untuk 15 detik. Tapi ini lebih baik daripada talking photos. Talking photos itu cuma 12 detik. Lah bagaimana kita bisa membuat seperti yang saya contohkan seperti tadi, seperti gambar pahlawan revolusi, itu Bapak Ibu harus melakukan save berulang-ulang. Jadi setelah merekam ini save, nanti baru digabung jadi satu. Jadi seperti itu. Nah, terus ketika diklik gambar kamera ini, maka akan ada timer bergerak nanti di sini. Timer durasi detik yang berhitung mundur dari 15. Nah, ketika nanti kita klik, maka akan menuju ke 3 tombol ini. Kita bisa preview, nanti kita bisa melihat previewnya, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian kita save. Ini kalau pengen save, atau kita langsung kirim lewat email, atau kita share. Jadi suka-suka Bapak Ibu nanti. Terus ukuran file ya namanya video ya, cukup besar sih. Kalau hanya sekitar 10 detik aja atau 15 detik itu bisa nyampe 6 MB. Jadi ya lumayan lah. Jadi seperti itu. Oh, sudah selesai. Nah, terus bagaimana langkah selanjutnya Bapak Ibu? Langkah selanjutnya adalah kita mempraktekkan. Nanti saya harap Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi yang namanya Motion Portrait. Bentar Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah, Bapak Ibu silakan pilih Motion Portrait. Kita klik tombol Motion Portrait. Nah, di sini ada tombol Bapak Ibu, ada tombol MP ini. Ini kita tap, kita klik. Di sini ada muncul Bapak Ibu, ada kamera, ada library, ada galeri. Kalau kita klik kamera, kita bisa selfie atau kamera berputar. Itu kalau kita pilih kamera. Tapi kalau kita pilih library, kita bisa memilih dari gambar yang ada di HP kita. Tapi kalau kita pilih galeri, maka yang ada
muncul gambar-gambar yang sudah pernah kita gunakan. Nah, jadi seperti itu. Galeri yang sudah pernah kita simpan. Nah, Bapak Ibu usahakan foto, please use frontal face image. Gunakanlah wajah yang menghadap ke depan. Jangan menghadap ke samping, kanan, samping kiri, tertawa, apalagi menggunakan kacamata. Ini nanti pengaruh Bapak Ibu. Kalau menggunakan kacamata itu pengaruh, karena nanti kacamatanya ikut bergerak. Ya, mohon maaf sebentar. Kalau kita menggunakan kacamata yang dibuat gambar gambar bergerak itu, maka kacamatanya juga ikut bergerak. Jadi hindari penggunaan kacamata, hindari menghadap kanan kiri, terus hindari tertawa atau hindari hal-hal yang rambutnya seperti menutupi bagian kepala. Misalkan kita langsung mencoba. Saya ambil dari gambar tadi barusan, saya ngambil tokoh pahlawan ini. Tampilan ini memang kosong, kelihatannya hitam Bapak Ibu. Kalau memang hitam ini langsung aja di OK, diklik OK ini. Nah, maka di sini Pak Antasari sudah bisa berkedip-kedip. Nah, di sini ada kelihatan Bapak Ibu, tidak sinkron kan? Ini mulutnya ada di atas. Nah, bagaimana cara mengeditnya? Bapak Ibu klik tombol edit ini. Nah, ternyata mulutnya ada di atasnya kumis. Ini yang tidak baik. Kepalanya, matanya sudah, cuma mungkin kurang pas. Bagaimana cara mengeditnya? Misalnya kita edit dulu matanya ya Bapak Ibu ya. Mata yang sebelah ini kita edit. Kita klik aja. Nah, Bapak Ibu di sini ada tombol. Ini tombol ke kanan ke kiri, ini tombol kanan kiri tapi agak masuk, ini atas ke bawah melebar ke atas ke bawah, ini atas bawah agak masuk. Kita lihat Bapak Ibu, ini tombol matanya Pak Antasari yang sebelah kiri kan kurang lebar. Kita lebarkan aja dengan mengklik tombol yang sebelah sini. Nah, kelihatan lebar. Terus mungkin kurang naik. Kurang naik, kita naikkan dikit. Nah, dengan tombol yang ini. Oh, Bapak, salah naiknya. Jadi kita sesuaikan. Biar nanti ketipnya bagus. Terus kita klik aja warna biru nih. Mata yang biru ini kita sesuaikan. Kita lebarkan. Terus kita naikkan dikit. Nah, mulutnya ini Bapak Ibu kita atur. Ini berada di kumis, kita turunkan. Ini kita turunkan. Jangan terlalu lebar dan tidak seperti tertawa nanti. Nah, kalau sudah tinggal oke Bapak Ibu. Atas, halo. Nah, kalau kita tes ini masih belum bunyi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih belum mengaktifkan tombol ini, tombol kamera. Maka kita klik dulu tombol kameranya. Halo. Nah, kita bicara dulu, maka dia akan bergerak. Nah, ini mungkin tidak begitu terdengar di HP Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Ini previewnya Bapak Ibu. Kalau di preview, nah, kalau ada tulisan save, email, dan share. Kalau kita save, klik. Kalau kita save, maka dia akan nge-save langsung di HP Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan hal-hal yang Bapak Ibu inginkan. Kita back aja dulu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tombol untuk mengatur mic. Nah, misalkan kita klik aja tombol ini.
Ini ada tombol pitch ya. Kalau kita klik tombol pitch ke kanan, maka suaranya akan kecil loh Ibu. Tombol pitch ke kanan, maka suaranya akan kecil loh Ibu. Kalau misalkan ini kita ke kiri, maka suaranya akan semakin besar. Ke kiri. Sekali lagi, kalau misalkan ini suaranya kita geser ke kiri, maka akan semakin besar suaranya. Seperti ini contohnya. Kalau misalkan ini suaranya kita geser ke kiri, maka akan semakin besar suaranya. Jadi seperti itu. Kita normalkan dulu aja. Terus speed. Speed itu kecepatan. Jadi gerak bicaranya cepat Bapak Ibu. Nah, ini seperti itu. Bentar. Nah, kita normalkan. Jadi untuk suara itu bisa Bapak Ibu modifikasi suka-suka Bapak Ibu. Lah terus Bapak Ibu terus kalau kita tombol plus, ini ngikuti terus suara saya. Ini ada suara, ada gambar rambut. Ini ada rambut, ada glasses, ada bird, kumis, ada stem, ada teks. Jadi kalau misalkan Pak Antasari kita kasih kacamata, ini juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Misalkan, nah, jadi ini bisa kita modifikasi saja. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu ingin lebih apa ya, improve ya silakan. Jadi ini bisa Bapak Ibu, nah, ini dikasih kumis atau apa. Jadi seperti itu. Terus ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah di sini ada emotion Bapak Ibu. Ini tombol emotion. Di sini ada kondisi wajah yang datar, ada tersenyum, ada kondisi menangis, ada kondisi marah. Nah, misalkan kalau ini saya klik, maka jadi akan tersenyum. Kalau ini saya yang klik menangis, maka kan suasana sedih. Kalau ini saya klik seperti ini, maka seperti marah. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Oke, karena ini pahlawan nasional ya, saya tidak berani mengotak-otik. Ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk media pembelajaran. Bentar, saya ambil yang lain aja. Nah. Saya ngambil fotonya Pak host saja. Pak Adrianus. Nah, ini. Wah, menyeramkan tampilanku. Maaf Pak ya, tapi ini contoh yang terbaik sepertinya Pak. Apa-apa. Kalau pahlawan nasional itu saya tidak berani Pak, karena itu kan merupakan kebanggaan bahasa Indonesia, jadi tidak berani melebihi dari gambarnya. Nah, ini kita edit aja Bapak Ibu. Nah, ini untuk mulut. Kita oke. Nah, kita cek Bapak Ibu. Nah, ini Pak Adrianus sudah berkedip-kedip ini. Kan jadi seperti itu. Lah Bapak Ibu, di sini ada tombol yang seperti ini. Ini adalah untuk memfoto. Nah, kita coba ya Bapak Ibu, kita rekam. Kita klik tombol rekam ini.
Nah, ini ada waktu bergerak 14 detik. Nah, 15 detik lah. Nah, kita lihat aja nanti hasilnya. Kita stop. Ini profilnya ini. Nah, kita lihat aja nanti. Kita stop. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung save. Kalau save tadi, saya save ya. Maka langsung akan tersimpan di HP. Kalau misalkan ini saya tunjukkan aja bentar. Ini hasil yang tersimpan dari Pak Jonas. Rekam ini. Nah, ini ada waktu bergerak 14 detik. Kita lihat aja nanti. Terus kita coba kelemahannya Bapak Ibu untuk kalau misalkan gambar yang sudah kita kasih si aksesoris ya, itu kelemahannya nggak bisa. Kalau misalkan kita tidak cocok gambarnya, misalkan Pak, nah, ini misalkan saya kasih katakanlah, nah, terus sama pakai kacamata. Nah, ini kelemahannya. Kalau kita sudah apa ya, sudah memasangkan aksesoris, ini tidak bisa kita apa ya, kita unduh. Jadi tidak bisa kita balik. Kalau kita mau menggunakannya, maka harus mengulangi dari awal lagi. Nah, misalkan kita nulisnya di mana ini? Bentar. Jadi nulisnya di atas Bapak Ibu. Jadi enggak seperti itu. Nah, kasih kumis kalian mungkin biar jadi itu Bapak Ibu penggunaannya. Terus tak save aja ya, kita coba. Assalamualaikum Pak Soji. Apa Pak? Jadi kayak detektif dari Inggris saya. Memang seperti itu Pak ya. Bangsawan kerajaan Pak. Nah Bapak. Terus kita simpan Bapak Ibu ya. Caranya kita kita rekam lagi selama 15 detik. Nah, halo satu, nah, ini kita simpan prosesnya. Kita tunggu sampai berbicaranya selesai. Nah, baru kita bisa save. Nah, save seperti tadi. Terus kalau kita share Bapak Ibu, nah ini langsung bisa kita upload ke YouTube Bapak Ibu. Jadi untuk yang seperti pahlawan tadi itu gambaran, karena ini tidak bisa langsung nyambung. Misalnya kita berbicara baru apa ya, terekam langsung secara langsung di sini enggak. Jadi ada jedanya. Misalkan kita menyebutkan suatu kalimat itu nanti kepotong Bapak Ibu, dia akan berbicara langsung. Jadi seperti itu.
Jadi seperti saya nyanyi gitu loh, dapat satu baris di depan, maka dia langsung nututi. Kita belum selesai nyanyinya, dia langsung akan mengikuti suara kita, sehingga memang harus pintar-pintaran untuk mengatur. Nah, nanti bagaimana cara mengaturnya? Biasanya yang ahli editing itu digabung-gabung Bapak Ibu. Jadi ada beberapa video yang digabung-gabung. Seperti yang dihasilkan di mana? Di video ini tadi kan dari gabungan, yang seperti pahlawan revolusi itu dari gabungan beberapa video. Jadi sangat-sangat sederhana Bapak Ibu untuk membuat ini. Ini bisa kita langsung share kemana, apa YouTube atau Google Drive atau yang mana, tinggal kita bagikan aja. Jadi seperti itu. Nah, terus apakah Bapak Ibu setelah merekam ini langsung akan hilang? Enggak. Bapak Ibu misalkan habis merekam, jadi Bapak Ibu setelah save ya, setelah save, misalkan kita save, maka Bapak Ibu bisa kembali untuk melanjutkan rekaman yang kedua. Terus save lagi, back lagi, misalkan ini saya save lagi yang kedua. Nah, kan selesai. Bentar. Nah, ini kita save, maka kita bisa melanjutkan lagi rekaman. Begitu seterusnya Bapak Ibu, sehingga posisi mata, posisi kumis, posisi kepala ini juga tidak akan berubah. Tapi kalau kita keluar lagi, maka akan merubah bentuk lagi, karena belum tentu kita masang model mata, model kumis, model topi itu bisa pas. Jadi ini enaknya menggunakan yang seperti ini, menggunakan motion portrait. Nah, terus Bapak Ibu, karena memang ini materinya pendek ya Bapak Ibu ya, jadi kita nanti akan lebih banyak berinteraksi. Bagaimana kalau misalkan gambarnya banyak? Misalkan ada beberapa orang dalam satu bingkai foto. Ini kalau kita save langsung menuju ke simpanan kita. Saya ambil kamera dulu. Bentar Bapak Ibu ya. Sebentar, saya mau ngambil gambar yang banyak orangnya. Nah, misalkan ini ada 3 orang Bapak Ibu. Mana yang kita gunakan yang berbicara? Yang bisa mau berbicara itu yang mana? Apakah yang depan, tengah, atau belakang sendiri? Ini tergantung kita. Kita mau ngetap yang mana? Misalkan kalau yang saya tap adalah yang di depan, saya klik aja. Nah, kalau kita oke, nah, maka di depan yang kita edit Bapak Ibu. Jadi misalkan ini saya edit, saya tarik, bisa ditarik Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan ukuran mata. Kebalik. Ini kita perbesar. Nah, ini mulutnya ada di bawah ini. Nanti ini yang bergerak. Jadi kita geser aja. Kita geser mulutnya. Oh, kurang. Misalkan kita oke. Nah, ini kelihatan ketip-ketip Bapak Ibu, walaupun jauh. Nah, ngomong kan? Jadi seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu caranya. Jadi tetap sekali lagi ini bisa kita gunakan motionnya. Itu Bapak Ibu caranya. Jadi tetap sekali lagi ini bisa kita gunakan motionnya. Nah, ini jadi sedih, misalnya ikut turun, ini jadi marah. Jadi tergantung Bapak Ibu nanti mengambil
background yang mana yang akan digunakan. Terus bagaimana cara kita gabung Bapak Ibu? Nah, ini yang penting. Ada berbagai banyak macam aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan dari video-video yang apa ya? Kalau ini saya lihatkan Talking Photos dulu ya. Saya sendiri belum nyoba ini, cuma katanya lebih rumit ini. Ini yang Talking Photos Bapak Ibu sama, cuma ukurannya lebih besar daripada motion portrait. Nah, kalau tidak cukup, terlalu besar Bapak Ibu. Ini sudah, saya keluar aja sudah. Jadi ukurannya lebih besar 90 MB. Bagaimana kalau kita mau menggabungkan Bapak Ibu? Saya biasanya menggabungkan pakai KineMaster. Nah, ini saya coba pakai KineMaster. Mohon maaf Bapak Ibu yang mungkin sudah berpengalaman menggunakan KineMaster. Ini bisa apa ya? Mohon maaf kalau misalkan saya masih amatir ya. Jadi ini bisa kita gunakan di sini Bapak Ibu. Kita pilih peramban aja. Misalkan kita punya background latar aja, kita langsung dari sana. Bentar. Kita cari gambar aja sudah. Misalnya kita pakai ini Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kita gunakan sebagai latar. Kok besar ya? Biarin lah. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Terus kita mau menggunakan video, maka kita menggunakan lapisan. Terus kita pilih media. Nah, kita pilih tadi movie. Nah, ini ada berbagai macam movie. Misalkan kita pilih movie-nya Pak Adrianus. Nah, ini kita pangkas Bapak Ibu. Ada topinya ya. Nah, kita coba jalankan movie-nya Pak. Ini saya panjangkan dulu. Nah, kita coba. Nah, di sini Pak Adrianus sudah berbicara. Nah, ini. Nah, itu Bapak Ibu. Terus tergantung Bapak Ibu sih. Cuma kalau KineMaster kelemahannya ini tidak bisa tumpuk-tumpuk Bapak Ibu. Jadi hanya maksimal 2 tumpuk kalau KineMaster. Jadi videonya hanya tumpuk 1-2. Kalau saya pengennya sih misalkan di sini kalau misalkan ada tokoh habis ngomong dia tetap berkedip-kedip ya. Berkedip-kedip tetap tapi tidak ngomong, terus tokoh satunya ngomong di sini. Terus ini setelah ngomong berkedip-kedip lagi. Ini masih saya belum menemukan caranya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah mahir bisa ditumpuk-tumpuk, mungkin bisa nanti videonya. Jadi kalau saya ingin membuat yang berkelanjutan, nah, misalnya seperti ini. Maka saya akan melapis lagi. Misalkan, nah ini kebetulan ada teman saya Pak Muklis, misalkan ini. Jadi ini bisa Bapak Ibu, jadi bisa berlanjut. Cuma setelah Pak
Muklis yang tayang, Pak ininya yang hilang, Pak Adrianus. Jadi mungkin bisa. Ini kita coba ya Bapak Ibu ya. Kita rekam lagi selama 15 detik. Ya, caranya kita rekam lagi. Halo, selama 15 detik. Ini kita simpan prosesnya. Kita tuh Saya berdinas di SMPN 1 Sandro Kuning, Kabupaten Takala, Provinsi Sulawesi Selatan. ini pakai suara saya semua Bu, cuma pitchnya tadi itu saya rendahkan sehingga menjadi suaranya agak besar. Kalau suara saya yang asli kan ya cempreng seperti ini gitu. Lah tinggal nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi dengan hal-hal lain yang kira-kira menarik. Jadi nanti anak-anak biar tertarik lah diisi dengan pahlawan. Misalkan Bapak Ibu misalkan ini ya, katakanlah ada teksnya, kita isi dengan tulisan Bapak Ibu. Misalkan di teks, misalkan nama, nah, misalkan seperti ini, Tete Rego, ya mungkin seperti ini. Nah, mungkin bisa dibuat, nah, katakanlah dibuat apa ya, dibuat. Jadi ketika di sini pahlawannya berbicara, di sini ada redaksinya, di sini ada redaksinya. Jadi enak. Jadi kalau bisa kita membuat skenario seperti itu. Jadi di sini ada redaksinya, misalkan Adrianus Tutorego dan di sini juga berbicara seperti itu. Jadi anak paham. Lah ini bagaimana kalau misalkan dibuat untuk pahlawan, seri pahlawan-pahlawan, mungkin itu lebih menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu misalkan yang mengajar SD menjelaskan mengenai materi tentang pahlawan nasional. Di situ misalkan ada gambar Tuan Kimang Bonjol. Lah Bapak Ibu tinggal mendownload gambar Tuan Kimang Bonjol, kita kasih narasi, narasinya ada di samping sini. Terus di sini adalah video rekaman Tuan Kimang Bonjol. Dia berbicara seolah-olah membaca biografinya. Itu menurut saya sih anak-anak akan lebih tertarik untuk mengenal dan mungkin bisa lebih apa ya? Lebih cepat untuk memahami karena anak-anak diajak untuk bermain sambil belajar. Begitu juga mungkin nanti tokoh-tokoh ilmu pengetahuan, misalkan kalau matematika, saya ngajar matematika mungkin dikenalkan yang namanya dengan aljabar. Siapa sih penemu aljabar, itu dibuat seperti itu. Ini contoh sekedar untuk pembuatan media pembelajaran. Jadi nanti saya tidak begitu banyak menjelaskan mengenai KineMaster ya. Nanti karena mungkin saya tidak begitu ahli, cuma Bapak Ibu nanti bisa mengoprak-oprak KineMaster. Terus ketika ini sudah selesai Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di sini ada 3 pilihan. Kita centang dulu. Lah, di sini ada tombol Bapak Ibu, nanti ada tombol share. Nah, ini share. Nah, ini ada 3 pilihan di mana Bapak Ibu bisa disimpan ke video galeri atau disimpan ke FB atau diupload ke YouTube atau G+ atau Dropbox. Itu silakan Bapak Ibu bisa explore. Jadi itu materi menurut saya Bapak Ibu ringan, sederhana, tapi cukup mengena. Jadi kita bisa menggunakannya. Cuma kelemahannya sekali lagi, kalau kelemahannya KineMaster itu gambar itu tidak akan bisa bertumpuk. Ini mungkin saya akan mempelajari lebih lama lagi. Pengen saya sih gambar ini seperti Pak Adrianus ada di kiri ya. Terus ketika Pak Mulkis ada berbicara di kanan, Pak Adrianus tetap masih ada di kiri. Ini mungkin hanya 2 orang bisa, tapi kalau misalkan 3 orang, ini tidak bisa. Karena di KineMaster hanya maksimal untuk video 2 tumpuk. Jadi seperti itu. Itu untuk penggunaan di aplikasi KineMaster. Mungkin untuk yang gambar seperti tampilan di video pahlawan ini mungkin editingnya mungkin tidak menggunakan KineMaster, tapi menggunakan yang lain-lain. Tapi beda lagi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan perekam layar dari HP langsung. Jadi diputer di HP-nya langsung Bapak Ibu. Ini mungkin bisa jadi seperti ini. Jadi tampilannya video direkam langsung lewat aplikasi bawaan HP atau dari HP-nya. Jadi tidak kita editing
editing dengan menggunakan aplikasi lain. Jadi langsung berurut. Itu mungkin bisa. Jadi tinggal gabung-gabung. Jadi direkam satu-satu dulu pakai HP, terus potong, direkam lagi, dipotong, mungkin akhirnya digabungkan dengan Windows Movie. Bukan Windows Movie, tapi apa ya namanya, sebentar, Format Factory. Jadi bisa seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu bisa membuat gambar bergerak. Mungkin editingnya bisa pakai Windows Movie. Bukan Windows Movie, apa? Format Factory. Jadi saya tunjukkan aja, mungkin kalau Format Factory, bentar ya Bapak Ibu ya. Jadi video Bapak Ibu yang sudah dibuat itu bisa digabung Bapak Ibu model seperti ini nanti. Jadi model seperti ini, persis seperti ini, dengan syarat Bapak Ibu memindahkan file video tadi ke laptop. Di sini ada Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya Format Factory. Nah, Format Factory ini sih ada yang namanya video. Mana video? Nah, ini ada video join. Jadi menggabungkan beberapa video. Ini ada beberapa video, ada settingannya MP4, terus kualitasnya apa. Jadi seperti ini. Dipilih-pilih sendiri Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada ya titik aja kualitasnya. Lalu add file, ini pilih video. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih video yang ada. Jadi seperti itu. Ini bentar lagi saya coba dulu mempraktekkan, kita coba. Saya tak mau mindah video dulu. Bentar Bapak Ibu ya. Saya stop share dulu Bapak Ibu ya, karena saya mau buka WA. Mohon maaf sebentar. Saya mau download WA dulu sebentar. Ini bagaimana cara menggabungnya langsung Bapak Ibu. Sabar. Sementara tidak saya buka share screen-nya. Jadi langsung sekalian saya cari menggabungkan dengan Format Factory biar jadi bagus. Sabar Bapak Ibu ya, sabar sebentar. Mungkin Bapak Ibu sambil nunggu bisa presensi terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya contoh dua saja. Bapak Ibu ya, ini tinggal selesai. Silakan Bapak Ibu mungkin bisa presensi terlebih dahulu, karena setelah ini kita mencoba menggabungkan video.
Ya, Bapak Ibu silakan isi presensi dulu. Kami sudah bagikan di kolom chat, di chat box. Link presensi, link daftar hadir, silakan Bapak Ibu isi. Kami bagikan kembali. Bapak Ibu yang akan bertanya sebentar dalam sesi diskusi tanya jawab, yang mau menulis di chat box, di kolom chat, ditujukan kepada everyone ya. Sebelum klik kirim, ditujukan kepada setiap orang agar pertanyaannya bisa dibaca oleh semua orang. Jangan ditujukan kepada host privately atau presenter privately. Jangan ditujukan secara privat kepada host karena hanya kami atau presenter sendiri yang bisa membaca pertanyaan Bapak Ibu. Jadi kepada everyone. Terima kasih. Bapak Ibu sekali lagi ini kita coba untuk menggabungkan video. Jelas Pak Pak Adrianus kelihatan ya? Iya jelas Pak. Saya mencoba menggunakan format Factory. Sebenarnya banyak Bapak Ibu ada beberapa video yang bisa digabung. Aplikasi penggabung video itu berbagai macam. Saya mencoba ini Bapak Ibu. Sebenarnya bisa menggunakan yang bagus itu apa tadi itu? Ada pokok banyak bisa menggabung video. Saya coba pakai video joiner yang format Factory saja. Saya pilih add file. Nah, saya download. Nah, ini ada videonya Bu Mitira sama Pak Adrianus. Ini saya open. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa MP4 atau bisa MKV. Ini kita setting MP4. Ini optimum quality. Ini nyetingnya kalau pengen dikecilkan ini di sini. Nah ini pilihan macam-macam Bapak Ibu. Sampai yang paling kecil sampai yang paling bagus. Terus kita anggap optimum aja lah biar nanti kalau diunggah ke YouTube bagus. Kita oke. Lalu kita oke Bapak Ibu. Terus kita start. Nah, ini sudah komplit ini. Kalau sudah komplit, kita tinggal cek aja hasil outputnya. Nah, ini video joiner. Ini contohnya. Ini gambarnya Bu Mitira. Nah. Jadi kemungkinan Bapak Ibu video-video pahlawan tadi itu menggunakan penggabung video. Jadi beberapa video yang sudah dibuat dengan apa ya tadi motion portrait tadi itu bisa kita gabung dengan menggunakan aplikasi format Factory ini. Sangat mudah Bapak Ibu. Jadi kita bisa nanti membuat model-model pembelajaran. Jadi ada kalau mau buat model seperti yang pahlawan tadi itu ya caranya pakai menggabung video. Tapi kalau mau menggunakan yang seperti ada tampilannya, ada gambar desain backgroundnya itu pakai KineMaster. Jadi itu Bapak Ibu mungkin tambahan untuk penggunaan pembuatan media pembelajaran dengan berbasis gambar bergerak. Tapi yang paling penting Bapak Ibu dalam membuat suatu media pembelajaran itu harus tahu konteksnya dan harus tahu jelas tujuannya itu apa yang ingin dicapai. Jadi misalkan Bapak Ibu mau menjelaskan mengenai tentang gambar, bahkan gambar hewan pun bisa dibuat berbicara Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngajar di taman kanak-kanak atau di PAUD yang membutuhkan hewan yang biasanya kan ada cerita tentang hewan namanya fabel itu ya. Nah fabel itu dibuat hewannya yang berbicara. Jadi seperti di animasi kartun. Lah yang paling penting Bapak Ibu adalah Bapak Ibu harus punya konsep tujuannya yang ingin dicapai apa, narasinya bagaimana, sehingga nanti ketika dalam satu pembelajaran itu tujuan itu bisa tercapai, sehingga nanti Bapak Ibu itu tidak sia-sia membuat suatu media pembelajarannya, sehingga langsung ketika menjelaskan pakai media gambar tujuannya ini, ketika anak-anak setelah melihat maka anak-anak akan paham. Itu tujuan kita untuk belajar membuat media pembelajaran berbasis gambar bergerak. Jadi yang paling enak ya seperti ini. Itu mungkin Pak Adrianus karena memang materinya pendek dan tidak rumit sih.
Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita buka sesi tanya jawab, dan barangkali Bapak Ibu sudah mencoba. Kalau ada kendala mungkin bisa di share bareng-bareng di sini. Monggo Pak Adrianus, saya kembali lagi ke Pak Adrianus. Oke, terima kasih Pak Sohib atas presentasinya aplikasi Talking Photos dengan motion portrait tadi yang sangat menarik, inovatif menurut kami, dan sangat membantu dalam pembelajaran sebagai media pembelajaran untuk mengatasi kebutanan siswa dalam PJJ jarak jauh, mengandung unsur yang mendidik sekaligus unsur edukatif sekaligus unsur permainan di dalamnya ada, yang lucu menarik sehingga bisa menarik siswa untuk tetap pelajaran. Baik, terima kasih Pak Sohib. Kita buka sekarang sesi tanya jawab dan diskusi dengan rekan-rekan guru hebat yang kita hari ini. Bapak Ibu guru, kami sampaikan pertama ada dua cara untuk kita bertanya kepada pemateri Pak Sohib. Yang pertama adalah dengan raising hand. Bapak Ibu mengklik icon tangan yang ada di sudut kanan bawah atau di bagian tengah ponsel kalau nggak salah ya. Kalau di layar laptop atau PC, sudut kanan bawah ada 5 jari, ada 5 jari. Seperti yang Pak Puspo sudah lakukan sekarang. Tangannya sudah terangkat, itu berarti siap untuk bertanya secara langsung kepada pemateri. Cara yang kedua, Bapak Ibu menuliskan pertanyaan atau saran di kolom chat. Sebelum Bapak Ibu kirim, dipastikan dulu kalau itu ditujukan kepada setiap orang atau to everyone atau to all panelis. Jadi boleh ke semua panelis. Oke, boleh silakan. Kemudian juga ke everyone. Paling bagus kepada everyone, setiap orang agar semua yang ada dalam webinar ini bisa membaca. Sekiannya Bapak Ibu, kita mulai dari yang raising hand. Saya lihat Pak Puspo Andoko sudah angkat tangan. Silakan Pak Puspo, langsung ke pemateri. Terima kasih Opa atas kesempatannya yang diberikan pada saya. Selamat malam, assalamualaikum Pak Sohib. Waalaikumsalam. Oke, salam Pak Puspo, ketemu lagi. Iya. Yang jelas ini menarik. Artinya kita punya banyak hal untuk memberikan sesuatu pada anak didik kita. Salah satunya yang sekarang ini. Yang ingin saya tanyakan, kalau tadi Pak Sohib untuk factory-nya ya, tadi sudah mencoba format factory-nya, membukanya masih itu mau mendownload di situ. Kalau punya Pak Sohib itu tipenya 461, 4621 sama 441 itu. Nah, ketika saya klik untuk format di browsing saya itu apakah format untuk lisensinya, artinya jenis dari format factory itu pengaruh sekali, karena mungkin biasanya apalagi yang gratis-gratis itu biasanya kan kadang-kadang juga ada watermark-nya atau gimana, itu mohon penjelasan itu. Kalau berarti yang kedua berarti bisa digunakan atau mengedit tidak hanya pada KineMaster ya Pak Sohib, artinya bisa menggunakan aplikasi lain selain KineMaster. Terima kasih Pak Sohib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Langsung saya jawab Pak ya. Ya. Oke. Terkait format factory, Bapak Ibu, saya menggunakan format factory edisi 4.6.1. Itu edisi lama Bapak Ibu. Yang terbaru itu kalau tidak salah 4.9 atau 4.8 gitu. Tapi tidak, kalau format factory itu enak Bapak Ibu, nggak ada watermarknya. Tidak ada watermarknya dan itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Tapi kalau saya memang, saya itu seneng, karena sudah seneng yang lama, itu tidak mau cari yang baru Bapak Ibu.
Kalau kadang cari yang baru itu bisa jadi masalah. Jadi seperti itu kalau saya. Nah, yang penting aplikasi itu bisa digunakan untuk menggabungkan video. Jadi seperti yang saya tampilkan tadi, mana ya? Oh, yang pahlawan tadi ini, sebentar saya tunjukkan dulu. Bentar. Mana tadi pahlawan? Bentar ya. Bentar, saya share screen dulu. Nah. Nah, yang pahlawan ini kemungkinan besar Bapak Ibu. Ini berupa dari gabungan video yang dibuat dengan animasi motion portrait atau potong portrait, tapi kemungkinan besar ini motion portrait. Itu di save dijadikan satu, akhirnya digabung di KineMaster. Setelah mengalami editing hal-hal yang tidak penting dipotong dulu, terus disimpan ulang, dipotong disimpan ulang, baru digabung dengan aplikasi Format Factory atau aplikasi lain. Jadi Bapak Ibu tidak harus menggunakan Format Factory untuk menggabungkan aplikasi. Banyak aplikasi-aplikasi yang pengolah video itu yang bisa digunakan untuk menggabung-gabungkan beberapa video. Itu bebas Bapak Ibu, karena aplikasi yang di save oleh motion portrait itu kan berbentuk video, itu sudah convertnya MP4. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan hal-hal yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu tidak pengen ribet, gunakanlah Format Factory. Karena Format Factory itu paling gampang Bapak Ibu daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Tinggal videonya ini saya tunjukkan. Nah, tinggal ada video joiner, diklik aja video berapapun, anggap kita pilih optimum, kita pilih add file, sudah masukkan berapa video, sudah gabungkan, lalu di OK, terus di join, misalnya seperti ini. Misalkan ini gambar, nah ini sang gambar ini tadi, di open, lalu di OK, di join, selesai, ditunggu sudah. Tinggal dilihat di outputnya. Jadi itu yang paling gampang Bapak Ibu untuk video dengan Format Factory. Bahkan Format Factory pun bisa digunakan untuk memotong video. Makanya saya lebih senang Format Factory, lebih gampang. Jadi misalkan kita punya video ya. Nah, misalkan kita ambil videonya Pak Opa. Nah, ini bisa kita potong Bapak Ibu. Kita klip. Kita mulai dari mana sampai kemana motongnya. Jadi ada ringnya. Ini 8 detik. Berarti kita potong aja mulai dari 02. Jadi ini kan berjalannya waktu video itu 8 detik. Jadi mulai dari 02 sampai 04. Maka ini akan langsung kita potong aja sudah. Maka nanti videonya akan tersisa cuma 2 detik. Langsung ini tadi ya, simpanannya tadi kita remove aja. Nah, ini kita stop. Nah, sudah selesai. Maka videonya tadi tinggal tersisa berkurang 5%, tinggal 5K. Jadi seperti itu. Akan bisa enak lah kalau Format Factory. Tapi tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi lain yang Bapak Ibu kuasai, karena tergantung ya, aplikasi terbaik adalah aplikasi yang kita kuasai. Walaupun itu sederhana, tapi kita kuasai, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau aplikasinya walaupun aplikasi top miliknya orang-orang profesional, tapi kita tidak menguasai, ya hasil kita akan jadi acak-acakan. Jadi seperti itu. Itu saja mungkin Pak Puspo. Iya, terima kasih Pak Sokip. Terima kasih Opa. Ya baik, sama-sama. Terima kasih Pak Puspo. Saya lihat di raising hand belum ada lagi yang angkat tangan ini. Jadi saya ke chat box, kolom chat, melihat pertanyaan yang sudah ada. Ya Bapak Ibu, pertanyaan ditujukan kepada setiap orang ya, itu kan supaya bisa dibaca semua. Ada yang bertanya ini Pak, dari Ibu Tika Cancer.
Ibu Ika Cancer, boleh nggak wajah orang yang difoto itu bukan hanya matanya atau bibirnya yang kita rubah setting, tapi juga wajahnya secara keseluruhan, bukan ya? Sekian Pak dari Ibu Ika Cancer. Kalau merubah wajah itu ya, kalau merubah total wajah nggak usah pakai ini Bu, langsung aja Photoshop, dibuang wajahnya ganti. Langsung aja di Photoshop diganti total. Kalau misalkan membuat animasi seperti kartun atau yang lain, itu banyak animasi-animasi lain. Tapi kita kan konteksnya kan kita tidak merubah bentuk, karena kita kan untuk media pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita menjelaskan pahlawan kan ya nggak mungkin lah pahlawannya wajahnya kita rubah. Kalau misalkan kita ingin merubah tampilan orang ya, seseorang wajahnya kita rubah tampilannya, banyak aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan kok. Jadi termasuk Photoshop diedit ya, baru nanti kita mainkan wajahnya atau matanya dengan bibirnya dengan menggunakan ini. Jadi kalau memang panjenengan Bapak Ibu mau mengubah wajah, jadi langkah pertama ubah dulu wajahnya dengan Photoshop, dengan apapun yang bisa digunakan untuk merubah wajah, baru nanti kita gerakkan seolah-olah dia berbicara dengan menggunakan motion portrait. Jadi seperti itu. Jadi itu apa? Baik, pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Apa ini ya? Saya lihat dulu. Yang untuk buat gambar, apa nama aplikasi Pak ini yang untuk bisa membuat gambar berbicara? Dan bisa tolong Pak share di kolom chat link untuk mendownload aplikasi ini. Terima kasih. Oh, aplikasi ini. Ya. Aplikasi ini namanya motion portrait Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung, beda dengan ini ya. Saya sempat pertama itu cari yang namanya talking photos ini Bapak Ibu, untuk berbicara. Tapi ternyata banyak kendala. Pertama mengenai waktu 12 detik cumaan. Terus yang kedua dia harus menginstal apa lagi gitu. Terus beratan ini sekitar aplikasinya saja itu 90 MB. Dan ini aplikasinya tidak salah ringan kok ini. Nah, terus penggunaan lebih mudah motion portrait. Motion portrait enaknya tersedia di Play Store. Bapak Ibu ketik aja di Play Store motion portrait. Nah, gambar yang paling atas ini yang Bapak Ibu gunakan. Kalau yang talking photos itu sudah tidak ada Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan ya. Talking photos. Nah, ini sudah tidak ada Bapak Ibu. Sudah tidak ada talking photos di sini. Oleh karena itu karena talking photos itu nanti bahasanya ada seperti produk dari Cina itu, talking photos itu. Jadi bahasanya ada beberapa hal yang menggunakan bahasa Cina. Oleh karena itu saya sarankan Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang namanya motion portrait. Ini bahasanya lebih familiar, lebih mudah digunakan. Mungkin itu saja, apa? Oke, terima kasih. Kalau di laptop, halo, siapa ini? saya. Kalau di laptop apa? Bisa untuk motion portrait itu, Pak Sofi. Oh, Ini- Pak Puspo. Oh, Pak Puspa dah. Oh, Pak Iya. Puspa belum di off lagi mic-nya. Makanya bingung. Nggak angkat tangan tiba-tiba ada suara lagi. Gini. Sebenarnya gini Pak, untuk motion portrait ini kan aplikasi Android ya. Jadi Ya. Bapak kalau mau menggunakan di laptop itu harus menggunakan emulator. Emulator itu banyak macamnya. Saya menggunakan NOx. Cuma ini harus laptop spek yang agak tinggi, Pak. Ya. Kenapa? Kalau misalkan speknya nanggung, tak jamin macet. Jadi lebih baik kalau membuat videonya pakai HP
Nanti ngeditnya baru pakai laptop, itu baru enak. Oke, siap. Makasih. Nggih. Oke, Pak Puspo ya, saya matiin kameranya ya. Apa kameranya? Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya di kolom chat. Ada yang bertanya ini, Pak Sukif. Apakah untuk dari Pak Arif Fausin ya, dari Pak Arif Fausin untuk membuat lip sync itu memakai software apa, Mas? Waktu membuat lip sync, kan Pak Sadi? Waduh, lip sync ini yang bagaimana ini? Lip sync. Jadi gini Bapak Ibu. Kalau lip sync itu kan kita menyanyi seolah-olah menyanyi padahal kita tidak menyanyi toh. Nah, kita tergantung Bapak Ibu. Kalau memang hanya sekedar seperti itu, kita membuat seperti itu, kita bisa mengakali dengan KineMaster Bapak Ibu. Jadi contoh, kita menyanyikan ya, saya tunjukkan aja. Mana ya? Saya share dulu ya, sabar Bapak Ibu ya. Sebenarnya lip sync itu tergantung Bapak Ibu, kita aja pakai video di lip sync sendiri bisa, nanti editingnya pakai KineMaster bisa. Tapi kalau kita pengen gambar yang nyanyi, ya kita harus agak bekerja lebih keras. Nah, misalkan ini gambarnya Opa yang kita ajak untuk bernyanyi. Ya sudah, kita nyanyi aja beberapa kali. Misalkan ini saya coba saya save ya. Nah, ini kita coba kita nyanyi sesuai misalnya lagu apapun. Nah, hop. Kita save. Nah, Bapak Ibu tinggal kita editingnya pakai KineMaster atau editing yang lain lah. Saya coba pakai KineMaster. Kita kasih background yang mana, yang indah-indah, yang keren lah. Misalkan kita backgroundkan di sini. Lah, kita lapisi. Bentar, Bapak Ibu ya. Misalkan di sini, kita lapisi gambarnya Pak Adrianus misalkan bernyanyi. Kita tarik dulu Bapak Ibu. Kalau misalkan sinyal kurang dimaafkan Pak ya, hujan deras di sini soalnya. Kalau misalkan suaranya putus-putus. Jadi misalkan seperti ini Bapak Ibu, ini misalkan kita edit aja Pak Adrianus ya. Kita potong. Ini contoh Bapak Ibu ya. Saya kalau mau gambar-gambar misalkan saya tidak berani kalau pahlawan karena takut saya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau kita kita coba. Ini Pak Adrianus sudah ngomong Bapak Ibu ya. Cuma ada suaranya. Bagaimana kita cara menghilangkan suaranya? Klik aja gambarnya Pak Adrianus. Di sini ada
Mana ya? Gambar gunting, klik gambar guntingnya. Extra audio. Nah, maka suaranya Pak Adrianus hilang. Kita klik ya. Nah, di sini ada suaranya Pak Adrianus yang terpisah dengan gambarnya. Yang di atas ini adalah gambarnya saja. Yang di bawah ini adalah suara dari videonya. Ini kita cut aja Bapak Ibu, kita del. Maka di sini Pak Adrianus sudah kehilangan suaranya. Nah, tinggal kita, ini tidak ada suaranya dari Pak Adrianus. Sudah hilang. Ini saya tunjukkan, mic-nya saya dekatkan. Nah, disinilah Bapak Ibu kita bisa memasukkan lagu. Jadi misalkan kita isi lagu. Nah, jadi kita menyesuaikan. Misalkan bentar. Misalkan ini sudah. Bentar Bapak Ibu ya. Kita masuk. Sorry, bukan ini. Kita masukkan audio. Nah, misalkan kita isi musik. Kita plus Bapak Ibu. Nah, kita tambahkan. Maka kita bisa sudah membuat lip sync Bapak Ibu. Jadi lip syncnya dari gambar yang tidak bergerak. Kita isi suaranya, kita nyanyi dulu pertama sesuai dengan lagunya, dengan modelnya. Atau Bapak Ibu, ini contoh Bapak Ibu, saya menggunakan ini beling ya namanya. Sebentar, saya tunjukkan. Saya menggunakan tap motion, tapi saya menggunakan Google Translate Bapak Ibu. Ini kalau saya pengen suaranya lebih jernih. Jadi banyak cara untuk mengakali Bapak Ibu. Misalkan ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Misalkan kita ngomong halo selamat malam, misalnya seperti itu. Maka kalau kita di audio, maka akan bunyi. Nah, oh ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia. Nah, jadi bunyi Bapak Ibu, lah bunyinya ini seperti ini, halo. Jadi itu yang kita rekam dengan motion portrait, sehingga kita punya audio seperti itu. Begitu aja Pak Adrianus untuk cara lip sync. Menurut saya sih banyak mungkin cara-cara yang lain dikuasai oleh Bapak Ibu. Tapi menurut saya yang paling sederhana ya seperti itu ngakalinya. Oke, baik, terima kasih Pak Sohib. Saya lihat Pak Arif Faisin ada sering di kolom chat menuliskan aplikasi yang bisa dipakai bersamaan dengan motion portrait ini maupun dengan Talking Photos. Ada disebutkan Droid X, kemudian juga ada disebutkan pakai Photoshop, kemudian pakai Camtasia. Oke, Pak Arif, agar lebih jelas apa yang dimasukkan Pak Arif Faisin, saya buka ya mikrofon Pak Arif Faisin. Kalau BlueStack dan Droid X itu sama dengan emulator, Pak. Iya. Emulator dari Android yang bisa dibuka di HP. Seperti saya juga menggunakan NUX, gitu. Sama, jadi BlueStack. Silakan Pak. Iya, monggo Pak Arif. Pak Arif, barangkali ada yang mau tanyakan secara khusus. Kami sudah membuka mikrofon Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Itu tadi saya mau menambahkan, cuman nggak bisa ngomong, jadi saya ngechat aja di situ. Kan ada yang mau bertanya, apakah bisa software ini dijalankan di PC? Saya jawab bisa Pak, bisa menggunakan BlueStack, Droid X, emulator yang lainnya seperti yang Bapak Sohif Prasetyo tadi yang bahas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian
Tadi apa itu kan mikrofonnya nggak bisa dibuka Pak ya. Jadi saya ngecat di sini Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini saya dulu terinspirasi ada seorang teman pas waktu bulan September ya. Pas waktu itu tanggal 30 September ada yang muncul di beranda Facebook saya. Ya, kayak seperti yang di-share oleh Bapak Ibu tadi. Ada pahlawan seperti kayak Bapak Ahmad Yani, kemudian Bapak Nasution, dan lain sebagainya. Di situ bisa bicara. Saya cari software-softwarenya seperti apa ya untuk bisa seperti itu. Ternyata ini tadi ada info, ada semacam kayak sharing ya, kemudian saya ikuti itu, ternyata ini softwarenya. Menarik sekali begitu Pak. Bisa kita buat apa itu disebar di grup untuk misalnya orang-orang yang tokoh, kemudian kita kasih suara sendiri seperti itu. Ya, salam kenal ke Bapak Ibu guru di Indonesia. Salam kenal dari kami. Saya Arif, terima kasih. Iya, dari mana Pak Arif? Ya. Dari mana Pak? Dari sekolah mana? Dari ini Pak, Purwosari, Pasuruan Pak. Oh, Jawa Timur juga ya? Ya, Jawa Timur seperti bapaknya ini Pak. Oke, Ya. sudah selesai Pak. Apa namanya? Berbaginya sharingnya Pak. Iya Pak. Tidak ada lagi yang ditanyakan Pak. Sudah Oh iya, oke. iya bentar, boleh bertanya lagi ya? Nah, Ya, saya yang apa itu tanya yang lip sync tadi itu maksudnya begini Pak. Saya pernah lihat video seseorang di situ seperti kayak membacakan berita, tapi orangnya itu jadi kartun Pak, bukan yang seperti itu tadi. Jadi kayak semacam avatar tuh. Kemudian orangnya itu ya bisa ngomong seperti kayak kartun seperti itu Pak. Yang saya maksud seperti itu. Kayak kartun anim gitu Pak. Ya. Iya. Nggih. Ya, Pak Sosif, tanggapannya. Nggih. Di off dulu nggih Pak untuk mic-nya Pak. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Nggih. Bapak, untuk terkait seperti yang tadi, seperti avatar dan lain-lain, banyak aplikasi-aplikasi untuk membuat seperti avatar Bapak. Ini sempat kemarin beredar aplikasi ini seperti ini. Saya tunjukkan saja. Tapi ini sudah saya hapus ini aplikasinya ini. Ini aplikasi ya, screen mirror. Nah, ini aplikasi membuat avatar Bapak. Jadi seperti ini avatar saya. Nah, ini tinggal aja, ini langkah pertama untuk misalkan membuat seperti tadi ya. Jadi ini dijadikan dulu foto kita menjadi suatu avatar, kemudian baru avatar ini yang kita mainkan. Jadi kita mainkan, kita gerakkan, matanya kita kedipkan dengan menggunakan motion portrait. Jadi tetap kalau kita membuat sesuatu hal dari gambar, itu langkahnya adalah kalau dari gambar asli langsung di motion portrait. Tapi kalau kita mau membuat otak-atik gambarnya, maka gambar itu yang harus kita edit dulu sesuai dengan keinginan kita. Misalkan mau kita avatarkan, ya sudah avatarkan dulu baru di motion portrait. Jadi seperti itu. Nah, untuk misalkan kita membuat lip sync, misalkan kalau lagu-lagu, ya langkahnya seperti tadi, kita nyanyi dulu sesuaikan dengan durasi waktu yang disediakan. Ya memang beberapa kali pengambilan, karena di motion portrait itu cuma 15 detik sih. Jadi kalau misalkan lagu itu paling sedikit 2 menit ya. Bayangkan sendiri ya berapa kali pengambilan. Nah, kalau sudah selesai baru kita editingnya dengan KineMaster. KineMaster tadi caranya dibuang dulu audio dari hasil kita rekaman dengan motion portrait, kita buang audionya sehingga tinggal tersisa gerakan bibirnya saja sama kedipan mata, baru lagunya kita masukkan. Nah, ini jadi itu teknik manipulasinya. Jadi seperti itu apa? Jatuh. Oke, terima kasih. Ya Pak Arif, semoga memuaskan jawabannya. Baik, terima kasih. Saya lanjut ke raising hand berikutnya.
Pak Saleh Lebeharia. Pak Saleh ini adalah seorang guru yang sangat aktif yang malam mengikuti webinar-webinar di semua afiliasi saudari. Terima kasih ya Pak Saleh, silakan Pak bertanya. Iya Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak kepada saya Pak. Dari Pak yang ingin saya tanyakan di sini Pak yang untuk mode posisi ini Pak untuk yang itu garis itu Pak. Yang garis 3 itu kita gunakan bagaimana Pak supaya ini ketika dia senyum ini suara ini senyumannya kelihatan. Bentar. Bentar, Pak. Sangat sesuai, Ini langsung Pak. saya buka. Ketika senyum, dia marah, Pak. Bentar, Itu saya bisa langsung. sesuai, Pak. Bentar ya, Pak ya. Ini langsung saya praktekkan dulu ya. Nah, yang mana Pak? Yang dimaksud Pak? Silakan Pak Saleh, sudah lihat tampilan layar? Halo, Pak Saleh, silakan. Yang mana ini maksud tadi Pak? Kalau hanya sekedar emotion ini aja Pak, emosinya. Lah ini tersenyum. Kalau yang ini ini enggak pas bibirnya sebentar. Bibirnya tak turunkan. Itu Pak yang itu Pak. Iya. Oh ini ya. Yang posisi 3 itu Pak ya. Oh. Iya. Ini menunjukkan posisi bibir Pak. Caranya kalau Bapak Ibu mau mengedit ya, pilih edit ini, diklik. Nah, ini bibir Bapak Ibu. Kalau kita klik tombol hijau ini, maka akan menunjuk bibir. Nah, yang merah itu adalah bibir bawah, pergerakan bibir Bapak Ibu. Kalau dia itu ditarik ke atas, maka bibirnya akan bergerak ke atas. Kalau ke bawah, kan biasanya ngomong itu kan bibirnya yang ke bawah, Pak, bergerak ke bawah. Bukan kalau ke atas itu seperti apa gitu. Jadi seperti itu. Ini pergerakan bibir. Terus kalau yang ini adalah posisi mata. Nah, ini saya tunjukkan aja. Nah, ini ada ke kanan, ini melebar Bapak Ibu, pupilnya melebar. Kalau ini mengecil, jadi sesuaikanlah dengan bentuk mata agar kelihatan bagus. Kalau ini membesar ke atas ke bawah, kalau ini ke tengah seperti itu. Terus nah kita putarkan aja. Ini kalau yang ini kita putarkan, maka dia akan menyesuaikan. Nah ini ke atas, kalau ini ke kiri atas. Jadi sama juga seperti ini. Seperti kita lebarkan. Nah, kalau sudah oke, baru ketik oke, klik oke. Nah, nanti akan pergerakannya kelihatan. Lah, kalau seperti ini masih belum ngomong Bapak. Kenapa? Karena sudah kita edit. Cuma dia hanya ketip-ketip saja. Terus solusinya kita klik ini gambar apa ini? Kamera, kita klik dulu. Kita tes halo, ya, seperti itu. Dia ngomong enggak? Nah, kalau dia ngomong berarti ini sudah bisa bekerja dan kita bisa sudah mulai merekam. Nah, ini nanti disesuaikan sendiri Bapak. Jadi tergantung kelihatan mulut bibirnya atau enggaknya itu nanti disesuaikan. Cocokan yang mana gitu. Apa terlalu lebar atau terlalu kecil ya, ngeditnya di sana. Itu Pak. Iya Pak ya. Ya. Demikian Pak Saleh ya. Iya Ya, Pak, ya. terima kasih Pak. Sama-sama ya. Baik, kami kembali ke kolom chat box untuk melihat apakah ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ada pertanyaan dari Ibu Ismawati Isma. Ibu Ismawati Isma bertanya, apakah aplikasi ini efektif untuk digunakan di laptop atau PC? Mana hasil yang lebih maksimal atau lebih mudah pengaplikasiannya? Apakah menggunakan laptop atau PC atau handphone, ponsel? Demikian Pak Sosip pertanyaannya.
Terima kasih atas Ibu. Ibu, aplikasi ini adalah aplikasi Android tuh, Ibu. Jadi memang aplikasi ini terinstall di HP. Seharusnya saya garis bawahi. Seharusnya digunakan di HP. Cuma kadang-kadang Bapak Ibu menggunakan emulator kalau pengen mengerjakan di laptop. Cuma kalau di laptop itu syaratnya laptopnya harus speknya agak tinggi Bapak Ibu. Karena kalau emulator, kalau speknya nanggung laptopnya pasti akan macet. Lah daripada kita membuat laptop kita bekerja keras, kasihan ya kita gunakan aja langsung di HP membuatnya. Cuma kalau kita pengen bagus Bapak Ibu dan kita pengen kelihatan lebih menarik itu harus ada proses editing. Editing itu tergantung apa yang digunakan untuk mengedit. Aplikasi apa yang digunakan untuk mengedit. Kalau hanya sekedar menggabung, kita bisa menggunakan format factory atau yang lain. Kalau kita mau menggunakan yang lebih bagus lagi, kita bisa menggunakan KineMaster yang bisa langsung digunakan di Android. Ataupun menggunakan yang lain yang kira-kira Bapak Ibu kuasai. Jadi intinya Bapak Ibu mana yang Bapak Ibu kuasai dan mana yang Bapak Ibu nyaman untuk mengerjakannya. Jadi kalau Bapak Ibu nyaman di laptop ya sudah gunakan aja laptopnya dipasang emulator itu aja sudah. Tapi kalau Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan di Android karena Android itu memang aplikasi ini dibuat khusus Android, itu jelas lebih enak kalau langsung digunakan di Android. Itu aja Pak. Iya, semoga jawabannya berkenan ya, memuaskan Ibu Isnawati. Iya, Bapak Ibu sekalian, sekedar tambahan, BlueStack itu besar ya. Besar Pak, berat. Emulator berat. apapun itu mesti berat. Berat, 300 sampai 500 megabyte. BlueStack akan ada yang lebih sedikit. Jadi kalau spek laptop kita atau PC kita itu masih di bawah, itu jadi berat sekali. Mengoperasikan emulator yang misalnya BlueStack ini karena kami sudah coba sangat memberatkan dan lambat. Jadi kalau memang lebih efektif dipakai di ponsel seperti Pak Materi sampaikan tadi ya kita pakai di ponsel. Oke Bapak Ibu ya, saya lihat pertanyaan di kolom chat sudah tidak ada atau belum ada sampai saat ini. Demikian juga di raise hand ada satu yang baru mengangkat tangan. Silakan Pak Herwansyah, tanya langsung. Terima kasih. Salam kenal Pak. Ya, nama Pak dari mana? Dari Kaltara. Ya, Kalimantan Utara. Oh, Kalimantan Utara ya, silakan. Ya, menarik ini. Dikuatkan sedikit Pak, suaranya agak kecil. Ya, halo. Ya. Ya. Terkait dengan gambar yang rame tadi itu ada 2-3 orang itu apakah semuanya bisa diedit semua itu 3 orang itu Pak? Atau batasannya sampai berapa yang bisa diedit dalam satu foto itu? Halo, jelas? Oke, jelas Pak. Ya, silakan Pak Sosif. Oke. Terkait dengan foto Pak, foto yang rame-rame ya. Memang gini Pak. Gambar itu kalau di motion portrait itu kelemahannya itu yang diedit. Sekarang gini Pak, logika gini. Kalau ada beberapa orang yang ngomong, itu yang ngomong berbarengan atau satu Pak? Kan mesti maksudnya terjadi interaksi gitu Pak. Kalau terjadi interaksi kan pasti kan tidak mungkin saling ngomong bareng Pak. Pasti ada yang satu mendengarkan, satu ngomong. Itu bisa Pak. Kita buat seperti itu bisa. Sangat bisa sekali, asalkan kita buat bergantian. Jadi misalkan ada 3 orang, misalkan 3 orang, yang pertama ngomong dulu, yang lain diam. Terus yang kedua ngomong, yang pertama diam. Itu bisa Pak, kita bisa edit seperti itu. Kalau untuk suaranya itu Pak, ada pilihan enggak untuk misalnya khusus wanita atau khusus laki suaranya ada? Untuk suara Pak, untuk suara itu berdasarkan dari suara yang megang HP. Saya tadi bingung Pak, saya tadi mengisi suaranya Bu Mitira, itu pakai suara saya jelas tidak pantas loh, karena perempuan Bu Mitira. Akhirnya saya ambil suara dari Google Pak, dari Google Translate tadi itu, tak ambil nama saya itu, oh kok suaranya perempuan, saya rekam. Jadi posisi merekam suara di Google Translate saya gunakan. Nah kalau misalkan ada percakapan seperti itu, ada 3 gambar, ada laki-laki perempuan berdialog, maka pada waktu yang perempuan silakan yang ngisi suaranya adalah yang perempuan Pak. Entah itu siapa teman atau yang perempuan itu yang suruh ngisi. Kalau yang laki-laki jenengan yang ngisi nggak masalah. Tapi tetap dalam satu frame itu bisa digunakan asalkan ngomongnya bergantian. Oh ya, saya gantian ya. Oke, terima
Terima kasih Pak. Luar biasa. Nggih. Pak. Nggih. Salam kenal Pak. Nggih, salam kenal Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Herman ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu sekitar 10 menit mendekati jam 10 dan masih ada waktu sekitar 2 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum kita masuk pada closing statement dari narasumber dari Pak Sosi. Silakan, masih ada sekitar 2 menit atau 3 menit kalau ada yang ingin bertanya, baik secara langsung maupun melalui kolom chat. Kalau tidak ada, kami persilakan ke Pak Sosif sebagai pemateri pada malam hari ini untuk memberikan closing statement, macam kesimpulan dari presentasi malam hari ini. Silakan. Terima kasih Pak Adrianus. Bapak Ibu yang luar biasa yang saat ini bergabung dalam Room Sadar IGI. Bapak Ibu, sebagai guru kita harus dituntut untuk membuat satu media pembelajaran yang menarik agar tujuan pembelajaran kita itu bisa dicapai dan anak-anak bisa memahami apa yang kita sampaikan. Banyak media pembelajaran yang dapat kita manfaatkan, apalagi selama PJJ ini mau tidak mau Bapak Ibu harus berinteraksi dengan yang namanya teknologi. Tidak ada ceritanya kita sudah tua sehingga kita malas untuk belajar. Lah, di kondisi pandemi inilah Bapak Ibu mau tidak mau dituntut untuk mempelajari suatu teknologi sehingga bisa membuat media pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Apalagi pada saat PJJ ini siswa tidak berada di sekolah tapi belajar di rumah. Nah, karena belajar di rumah itulah Bapak Ibu, maka yang dihadapi siswa adalah situasi yang monoton. Di rumah tidur, makan, mengerjakan PR dan seperti itu. Tidak ada interaksi dengan teman. Oleh karena itu, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu media pembelajaran yang menarik. Ini bisa kita gunakan untuk dari skala jenjang, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, karena banyak hal yang bisa kita manfaatkan media. Lah, media yang paling mudah yang kita gunakan adalah gambar, Bu. Gambar itu menarik karena gambar itu tersimpan berbagai macam makna gambar. Misalkan kalau kita mengajar seni lukis, kita bisa memakai gambarnya Mona Lisa. Mona Lisa yang terkenal, gambarnya Pablo Picasso itu menggambar Mona Lisa. Mona Lisa kita kasih, Bapak Ibu, kita kasih suatu media yang menarik yang menceritakan bagaimana kehidupannya. Dengan apa? Lah, banyak software yang digunakan. Tapi saat ini saya akan menggunakan software yang paling mudah dan menurut saya itu bisa Bapak Ibu lakukan, yaitu namanya motion portrait. Kenapa kok motion portrait? Karena itu lebih mudah digunakan dari aplikasi yang lain dan lebih ringan dan bisa di-download di Play Store. Lah, Bapak Ibu, sebenarnya membuat media pembelajaran itu mudah. Yang sulit adalah membangkitkan motivasi dalam diri kita. Apakah kita mau belajar? Apakah kita mau berusaha untuk membuat pembelajaran itu menarik? Apakah kita mau tujuan pembelajaran itu tercapai? Itu yang sulit Bapak Ibu. Kalau mempelajari itu sangat mudah, hanya butuh waktu 10 menit, 15 menit, 20 menit, itu mudah. Tapi membangkitkan motivasi itu yang sulit, yang lama. Bisa sampai 1 hari, 2 hari, bahkan sampai bertahun-tahun. Apalagi kalau sudah kena pandemi, terus kita timbul rasa malas, ya sudah, alamat sudah. Maka yang akan dikorbankan adalah siswanya. Oleh karena itu, di forum Sadar IGI ini saya berbagi sedikit ilmu Bapak Ibu yang saya miliki. Semoga ini bisa menjadi pancingan motivasi Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran yang bisa disampaikan kepada siswa agar siswa itu tertarik untuk mempelajari materi Bapak Ibu. Yaitu dengan menggunakan media gambar bergerak, menggunakan aplikasi motion portrait. Tadi sudah saya sampaikan juga, ini bisa Bu, motion portrait itu dikembangkan lagi, digabung-gabung dengan aplikasi-aplikasi yang lain yang editing, mulai dengan KineMaster atau Format Factory ataupun yang lain-lain. Tapi intinya apa Bapak Ibu, sebagus apapun software, sebagus apapun aplikasi itu tidak akan berguna jika tidak kita kuasai. Apalagi jika kita tidak punya motivasi. Tapi sekecil apapun software, sekecil apapun aplikasi, sesederhana pun aplikasi itu akan menjadi hal yang luar biasa jika kita kerjakan dengan motivasi yang tinggi dan kita kerjakan dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa sayang demi mendapatkan tujuan pembelajaran yang terbaik bagi anak didik kita. Mungkin itu saja Pak Adrianus untuk statementnya. Baik, terima kasih banyak Pak Sosip. Bapak Ibu sekalian, dengan berakhirnya closing statement dari Pak
Sotif sebagai pemateri pada malam hari ini. Berakhir pula webinar kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa cepat-cepat meninggalkan room Webex ini. Bagi Bapak Ibu yang telah mengisi presensi, oke. Tapi bagi yang belum mengisi presensi, silakan jangan lupa isi presensi dulu baru meninggalkan Webex room ini. Kami share kembali presensi, diisi sekali aja ya. Bagi yang sudah isi nggak usah sampai 2-3 kali. Tapi bagi yang belum, demikian juga kepada rekan-rekan panitia afiliasi Sadar IG, silakan diisi presensi malam hari ini sebelum kita mengakhiri webinar. Pak Sosif juga sebagai pemateri, monggo Pak, jangan dilupakan isi presensinya. Oh iya, sorry Pak. Ini karena sebagai narasumber ya. Siap. Saya lihat ada Pak Abdul Rahman dari Lontara, kemudian tentu saja ada Teh Chandra yang membuka room. Terima kasih Teh Chandra atas pembukaan room pada malam hari ini. Saya lihat juga ada Pak Muhammad Haryadi dari Kelurahan Jatim, ada Pak Muklis dari Ketegaran, ada Pak Samsir dari Lontara. Terima kasih banyak kepada semua, khususnya kepada Direktorat SMK yang telah memberikan room ini, room di SMK kepada Sadar IG, dan juga kepada Teh Chandra sebagai fasilitator yang memfasilitasi pemakaian room PSMK ini. Terima kasih pada rekan-rekan panelis semua yang telah bertugas, baik yang membuat presensi maupun yang membuat flyer. Mbak Umi Keket, mana Mbak Umi, flyernya indah. Saya dengan Pak Sotif. Ya, saya suka Pak Sosif karena berpakaian tradisional, sementara saya berpakaian modern. Dua sisi yang sangat melengkapi kehidupan kita berada di flyer. Ya, terima kasih Mbak Umi Keket atas flyernya yang keren. Dengan Pak Muklis, terima kasih banyak semua. Dan juga khususnya kepada Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia yang telah bergabung, bertanya secara langsung, memberikan masukan, sharing pendapat, karena memang IG itu adalah sharing and growing together. Jadi sarasehan baik IG sendiri maupun sarasehan dalam jaringan IG ini, Sadar IG memang punya moto sharing and growing together, berbagi dan berkembang atau tumbuh bersama. Jadi kami semua di sini tidak saling menggurui tapi saling berbagi. Bapak Ibu juga dipersilakan untuk berbagi. Ya, terima kasih banyak. Sekian. Kami akhiri webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beristirahat. Sekarang kita diskusi bebas. Saya matikan rekaman Webex. Aduh.